Sholat subuh, Pak, kalau bisa satu kali duduk, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian sampean duduk di situ, di tempat, jangan pindah. Sampai terbitnya matahari. Setelah matahari terbit, kira-kira kita bisa sholat duha, sampean sholat duha, maka ini fadilahnya besar. Kata Rasulullah, kaman hajja wa'tamara tamatain, bagaikan orang yang melakukan haji dan umrah yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sebagian orang maksudnya. Itu kadang-kadang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu memang apa ada dasarnya apa tidak? Apa sunnah, apa memang hanya kegiatan biasa? Ya. Maka di sini saya coba membaca kitab Fathul Mu'in, berikut hasyiahnya I'anatut Talibin. Jadi di sini dijelaskan begini, Pak. Wa yundabu, disunnahkan ayyantaqilal musalli, orang yang lagi sholat itu pindah. Ya. Mutlaqan, secara mutlak. Artinya sawa'un kana imaman au ma'muman au munfaridan. Baik dia itu imam atau makmum atau bahkan sholat kondisinya sendiri. Untuk apa? Li fardin, untuk melakukan sholat farduh, umpama farduh yang lain, au nafil, atau melakukan sholat sunnah yang lain. Pindah kemana? Mim maudhi'i sholatihi, dari tempat sholatnya yang semula. Tujuannya apa? Liyashhada lahul maudhi'u, agar supaya tempat sholat yang pertama itu menjadi saksi kepada dia. Demikian ini ya dijelaskan, wa yukrahu mulazamatul makanul wahid li ghairil imam fil mihrab. Dimakruhkan menetap di satu tempat sholat, nggak pindah-pindah, Pak. Tapi li ghairil imam fil mihrab, bagi selain imam di mihrab. Artinya ya tempat pengimaman itu namanya mihrab. Ya, tempat pengimaman itu. Amma huwa, kalau imam yang sholat di mihrab, maksudnya imamnya ya, fala yukrahu lahu, maka tidak dimakruhkan. Ya, tidak dimakruhkan. Ya. Akan tetapi khilafan lis-Suyuti haitsu qala, tapi menurut Imam Suyuti justru berbeda, Pak. Sekiranya Imam As-Suyuti mengatakan innaha bid'atun, bahwasanya menetap satu makan ini, satu tempat ini bid'ah. Mufawwitatun fadilatal jamaah, dan bisa menggugurkan keutamaan berjamaah. Waliman i'tamma bihi, dan juga orang yang bermakmum dengan dia. Ini menurut Imam As-Suyuti berat sekali rasanya. Ya. Tapi nanti saya jelaskan solusinya kalau nggak pindah bagaimana. Itu ada, Pak, nanti. Ya. Haitsu lam tu'aridhu fadilatu shaffin awwalin. Ya. Sekiranya berpindah ini itu tidak bertentangan dengan mendapatkan fadilah shaf yang pertama. Kalau menentang mendapatkan fadilah shaf yang pertama, maka justru sebaliknya, tidak usah pindah. Maksudnya begini, Pak. Ada orang sholat di shaf awal, ya, kemudian kan disunahkan nih, pindah tempat. Maka pindah tempat tapi ke belakang, maka itu tidak disunahkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan mendapatkan keutamaan shaf awal. Atau termasuk penghalang lagi untuk berpindah, ya, ini yang sesuatu yang menentang adalah ma law ra'aradahu musyaqqatu kharqis sufuf. Kalau sekiranya sulit menembus barisan. Mau pindah ke samping, nggak ada yang pindah. Ke kiri nggak ada, ke kanan, ke depan nggak bisa. Ya sudah, menetap di situ aja. Tidak makruh. Cuma catatannya ya,
Fa illam yantaqil, kalau kita tidak mau pindah, fasala bikalami insanin, maka kita pisah dengan pembicaraan. Ya, pembicara, kalau di sini kalimatnya bikalami insanin, dengan berbicara dengan temannya, bicara. Ya, bicara apa saja. Gimana kabarnya? Ya boleh. Sehat, boleh. Ya, seperti itu. Nah, ini sunnah. Ini jarang dilakukan. Karena sebagian orang itu ada yang sholat sunnah umpamanya banyak di masjid. Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bangun lagi tanpa berpindah atau tanpa berbicara. Ya. Ini makruh yang seperti ini. Ya, makruh. Ya. Nah, bagaimana kalau sholat sendiri? Apa tetap? Di depan sudah dijelaskan, sawa'un kana imaman au ma'muman au munfaridan. Baik imam, makmum atau sholat sendiri tetap berpindah. Kalau nggak pindah, maka dipisah. Ya. Kalau nggak ada teman yang diajak bicara, dipisah pakai apa? Di sini dijelaskan bahwasanya insan di sini bukanlah batasan. Artinya boleh dengan berzikir, ya, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kecuali sholat subuh. Kalau sholat subuh, Pak, kalau bisa satu kali duduk, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya. Kemudian sampean duduk di situ, di tempat, jangan pindah. Ya, jangan pindah sampai terbitnya matahari. Setelah matahari terbit, kira-kira kita bisa sholat duha, sampean sholat duha, maka ini fadilahnya besar. Bagaikan orang haji dan umrah. Kata Rasulullah, kaman hajja wa'tamara tamatain, bagaikan orang yang melakukan haji dan umrah yang sempurna. 3 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, kita disunnahkan pindah tempat saat selesai melakukan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Baik tujuannya melakukan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ya. Baik itu makmum, imam, atau sholat sendiri. Tapi dengan catatan kalau makmum, ya, sekiranya tidak menggugurkan mendapatkan fadilah shaf yang pertama. Atau kita bisa menembus barisan-barisan. Artinya kondisinya memang tidak apa? Tidak rapat. Tapi kalau kondisi rapat, maka tidak usah pindah. Solusinya apa? Kita disunnahkan memisah sholat pertama dengan sholat kedua dengan sholat ketiga, begitu seterusnya dengan berbicara. Baik pembicaraan itu berkaitan dengan manusia atau dengan zikir, baca Al-Quran. Kecuali sholat subuh, untuk sholat subuh, Pak, sampean tidak usah pindah, duduk di tempat sampai terbit matahari. Sekiranya mampu atau bisa sholat duha, sholatlah sampean 2 rakaat. Ya, maka fadilahnya sangat besar, yaitu bagaikan orang haji, kahajjin wa umratin. Sebagaimana orang haji dan umrah, tamatain, sempurna. Jadi diamalkan, Pak, meskipun hanya sekali. Karena ini adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kurang lebihnya. Hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.